warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 2103200012. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Dan di video ini saya akan membahas tentang pabrik kelapa sawit. Pengelolaan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dari daging buah dan inti sawit dari biji. Untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan, sedangkan proses pengelolaan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan dan penurunan kualitas dan kehilangan selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan, kegiatan pengutipan berondolan dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengelolaan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Nah, pabrik kelapa sawit dimulai dari yang pertama itu ada stasiun penerimaan bahan baku. Dan yang pertama ada pos satpam, di mana satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mulai dari pengangkutan TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Lalu di pos satpam dilakukan pencatatan nomor polisi atau BK, nama sopir, nomor SPB, kebun asal, jumlah neto, jam tiba, dan jam keluar lokasi pabrik sebagai pertinggalan data bagi satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di belakang hari. Yang kedua, ada jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS yang keluar dari pabrik. Bruto adalah berat barang dengan truk, tara adalah berat truk kosong, dan neto adalah berat bersih barang. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami dua penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Nah, selanjutnya ada proses penerimaan buah, di mana setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju fruit fresh bunch elevator. Lantai berfungsi untuk menampung sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas, pengelolaan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Yang selanjutnya ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima dengan cara pemilihan pada persatu TBS. Fungsi dari sortasi adalah yang pertama sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu
dan lebih besar 70 kilo, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling, pemasok, dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Selanjutnya ada elevator fruit fresh bunch atau FFB. Elevator fruit fresh bunch berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron ke bejana rebusan atau sterilizer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik ini digunakan sebanyak 3 unit. 1 unit elevator fruit fresh bunch melayani pengisian 3 bejana rebusan. Selanjutnya adalah stasiun perebusan. Yang pertama itu ada sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm persegi dan suhunya 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple pack. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer adalah yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dan buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan pelepasan mesokarp dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengelolaan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan adalah 110 sampai 120 menit. Tahap-tahapan yang biasa dilakukan dalam sterilisasi triple pack adalah yang pertama, keran Intel steam dibuka, kondensat ditutup sampai mencapai tekanan 2 kg per cm persegi. Kedua, keran Intel steam ditutup dan keran kondensat hingga tekanan mencapai 0 kg per cm persegi. Yang ketiga, keran Intel steam dibuka hingga tekanan 2 kg per cm persegi dan keran kondensat ditutup. Keempat, keran Intel steam ditutup dan keran kondensat hingga mencapai tekanan 0 kg per cm kubik persegi. Yang kelima, keran Intel steam dibuka hingga mencapai tekanan 2 kg per cm persegi kondensat ditutup. Yang keenam, tekanan 2 kg per cm persegi dipertahankan selama 45 menit. Dan yang terakhir, keran Intel steam ditutup, keran kondensat dibuka. Nah, selanjutnya itu ada bunch conveyor, di mana bunch conveyor adalah alat untuk menghantarkan TBS dari bejana rebusan menuju proses pemipilan. Penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik hingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Stasiun selanjutnya adalah stasiun penebahan atau stripper.
Stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh atau tertebah karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebah stripper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stripper yang jaraknya 50 mm dan akan masuk ke conveyor under thresher. Thresher brondolan akan menuju ke fruit elevator dan untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penebah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sewaktu diputar tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna adalah yang pertama, pengaturan kecepatan dari umpan TBR. Yang kedua, kemiringan sudut pengarah dan spike. Yang ketiga, kebersihan kisi-kisi. Efektivitas tracer dapat dilihat dari USV, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spiklet tetapi tidak mau keluar dari tandan, maksimal 0,3%. Yang kedua ada oil losses, di mana pada janjangan kosong maksimal 3%. Selanjutnya ada conveyor under stripper. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom cross conveyor. Selanjutnya ada bottom cross conveyor, di mana conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju fruit elevator. Selanjutnya ada empty bunch conveyor, di mana tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty bunch hopper. Selanjutnya ada empty bunch hopper. Empty bunch hopper tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai muslah atau pupuk di kebun. Stasiun selanjutnya adalah stasiun press, di mana yang pertama ada stasiun fruitless elevator. Brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bucket-bucket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Selanjutnya ada cross conveyor to digester, di mana conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Selanjutnya ada digester. Digester mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji, serta meniriskan minyak dari daging buah. Agar mudah diproses dalam pengepaan, jumlah parang pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Dari total parang adalah 6 pasang. Letak parang-parang ini dibuat persilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester adalah yang pertama volume buah dalam digester, yang kedua temperatur atau steam, yang ketiga kematangan buah yang sudah direbus. Fungsi digester adalah melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, dan mempermudah proses di presnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester adalah yang pertama, kondisi pisau pengaduk digester jika pendek dan tipis segera diganti. Yang kedua, digester minimal berisi 3/4 ETW atau 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Ini dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Yang ketiga, temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur digester dijaga dengan menginjeksi steam atau dengan menggunakan steam jacket. Keempat, kematangan buah yang sudah direbus. Kelima, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Keenam, kondisi alat siku penahan pada dinding digester. Ketujuh, waktu pengadukan 15-20 menit. Pengadukan yang baik dilakukan atau dilaksanakan pada kondisi yang pertama, digester selalu dalam keadaan penuh. Yang kedua, suhu sampai 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Selanjutnya ada pengempaan atau screw press. Screw press berfungsi untuk memeras minyak dari mesocup dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic cone dengan besar tekanan 40-50 ampere. Oleh tekanan screw yang ditahan oleh cone, daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang seacher minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air dilusi dengan suhu 90-95 derajat Celcius ditambahkan dengan komposisi minyak banding air banding NOS sama dengan 40/40/20. Penambahan air dilusi biasanya 15% sampai 20% TBS. Tekanan pada pres harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak dan ampas pres. Apabila tekanan pada pres berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi. Kalau tekanan pada pres tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah sehingga losses pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi, sedangkan ampas press diteruskan ke cake breaker conveyor. Operasional screw press menyesuaikan digester. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja press adalah yang pertama, kondisi warm screw press. Yang kedua, tekanan dan screw press. Yang kedua, tekanan dan kualitas mutu buah dalam perebusan. Yang ketiga, tekanan cone. Yang keempat, air dilusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak jika air dilusi terlalu sedikit. Minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air dilusi harus dijaga 90 derajat Celcius. Penambahan yaitu yang selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ampas kempa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Yang kedua, tekanan hidrolik pada akumulator 40-50 ampere. Yang kelima, bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Selanjutnya ada oil gutter, di mana oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press, sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sun trap tank. Stasiun selanjutnya adalah stasiun klarifikasi, di mana yang pertama itu ada sun trap tank. Sun trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju sun trap tank. Temperatur pada sun trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sun trap tank satu akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sun trap tank 2, dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blow down. Blow down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibroseparator. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sun trap tank adalah yang pertama temperatur, yang kedua suhu air pengencer, yang ketiga pembuangan pasir secara rutin. Selanjutnya ada vibraton AMCO, di mana vibraton AMCO berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibraton AMCO ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Saat ini
Di PT Sofindo Matapau menggunakan vibrating AMCO jenis single leg. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada vibrating AMCO akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran vibrating AMCO dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibro separator harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Selanjutnya ada crude oil tank. Di mana crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompa menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas steam, coil, dan steam injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown pada tank ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya ada continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi pada proses pemisahan minyak, akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Pada tangki ini, dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke decantage. Hal yang perlu diperhatikan pada cek continuous tank adalah yang pertama, air dilusi, kecepatan stirrer, steam yang rusak, drain atau blowdown, yang terakhir ada temperatur. Selanjutnya ada oil tank, di mana minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4, kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank, sedangkan minyak pada oil tank akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi, suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai, sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil blower, oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompa ke continuous tank. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah yang pertama temperatur, yang kedua kondisi steam coil, yang ketiga ada blowdown. Selanjutnya ada oil blower, di mana minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air.
Pada saat terhisap ke oil blower, minyak akan ke spray ke oil blower melalui nozzle, sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower. Selanjutnya, terdorong keluar ke wadah penampung air. Oleh blower, karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Selanjutnya ada oil transfer pump, di mana minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun atau storage tank. Selanjutnya ada stock tank atau tangki timbun. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank adalah yang pertama, kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Yang kedua, kondisi steam coil, di mana kondisinya harus diperhatikan rutin atau diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Yang terakhir adalah temperatur, dijaga sampai 40-60 derajat Celcius. Selanjutnya ada daily tank atau tangki transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki, di mana kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPO. Temperatur harus tetap terjaga, yaitu 40-60 derajat Celcius, karena bila lebih, maka akan dapat merusak kuantitas atau kualitas dan nilai Dobby akan tinggi yang berpengaruh terhadap warna dan aroma CPO. Selanjutnya ada pengolahan sludge, di mana yang pertama itu ada sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampungan sludge sementara sebelum diolah di decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan NOS. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank dan umpan decanter. Lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan NOS pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompa ke balance tank. Selanjutnya ada balance tank. Balance tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah decanter. Balance tank juga berfungsi untuk menyeimbangkan laju aliran fluida sludge yang masuk menjadi umpan decanter agar konstan dan kontinu. Karena bila terjadi masalah pada fluida sludge, umpan decanter otomatis akan mempengaruhi kapasitas yang tercapai oleh decanter. Selanjutnya ada decanter, di mana sludge fase, yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak, fraksi cair, dan fraksi padat. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm. Dan karena berat jenis yang berbeda. Keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh yang pertama, komposisi umpan yang akan diolah, karena rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Yang kedua, fungsi alat decanter tersebut, dan yang ketiga, perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Selanjutnya ada solid conveyor dan solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindahan solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hopper. Sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Selanjutnya ada water pass tank, di mana water pass tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water pass hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water pass hasil dari decanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Selanjutnya ada sludge separator atau high speed, di mana water pass akan diumpan untuk umpan sludge separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water pass dengan cara
sentrifugasi dengan diputar 4.200 rpm, di mana minyak, air, dan NaOH dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas sludge separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan, yaitu 1,45, 1,6, dan 1,8 dan 2,0 mm. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drap buang sludge separator. Pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flap. Pada stick gelas air membentuk 15 derajat. Proses pemisahan sludge ditentukan dengan adanya balance water dan minyak keluar melalui paring ditch. Minyak akan keluar dan langsung dipompa ke monotank, sedangkan NaOH akan dipompa di decanter tank. Selanjutnya ada monotank. Minyak hasil pemisahan decanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang dari parit menuju vat pit. Selanjutnya ada decantage tank, di mana decantage tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun press. Decantage tank juga menampung blowdown dari continuous tank, sludge tank, dan water press tank, dan lumpur dari sludge separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan pengutipan kembali dan dialirkan ke continuous tank, sementara sisanya dialirkan ke vat pit. Selanjutnya ada vat pit. Vat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decantage tank dan dialirkan dari parit stasiun klarifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompa ke decantage tank. Selanjutnya ada stasiun pengolahan biji. Yang pertama itu ada cake breaker conveyor atau CBC. Ampas gempa atau cake dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deprecurper, di mana cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke deprecurper serta memecahkan gumpalan cake dari peresan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terpisah dari separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber cyclone sebagai bahan bakar boiler, sedangkan nut akan jatuh menuju deprecurper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat merendam lemparan dari ripple mill dan nutcracker sebagai alat pemecah. Selanjutnya ada separating column, di mana fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber, di mana pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber cyclone dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan, fiber akan terhisap ke fiber cyclone. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock, lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler, dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke deprecurper. Selanjutnya deprecurper. Deprecurper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran deprecurper adalah 15 rpm. Di dalam deprecurper terdapat sudu-sudu yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke menuju deprecurper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Selanjutnya ada wet nut elevator. Nut yang dipisahkan di deprecurper akan jatuh menuju di bawah wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Selanjutnya ada wet nut conveyor. Wet nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo 1 dan nut silo 2.
Selanjutnya ada nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membuat nut menuju nut silo 1 dan nut silo 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan agar cangkang dan inti berpisah atau koplak yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nutcracker. Selanjutnya ada nut dry conveyor, di mana nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo 1 dan nut silo 2, berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering dari pemanasan di nut silo. Selanjutnya ada nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum. Untuk selanjutnya diklarifikasi menurut besar dan kecilnya nut. Selanjutnya ada nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nutcracker. Lubang 1 untuk nut yang diameter yang kecil, lubang 2 untuk nut dengan diameter sedang, dan lubang 3 Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nutcracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Selanjutnya ada ripple mill, di mana nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya di ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang pengaruhi efisiensi pemecahan adalah yang pertama, jarak atau clearance atau rotor dengan stator. Yang kedua, RPM, dan yang ketiga, tingkat kekeringan nut. Pengukuran besar jarak jauhnya dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Selanjutnya ada nutcracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem pememparan biji yang berdiameter besar ke dinding nutcracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah pecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang akan ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji utuh dan inti lekat dengan persentase yang besar. Selanjutnya ada crack mixture conveyor 1 dan 2. Crack mixture conveyor adalah alat yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh dan biji pecah, biji setengah pecah dan cangkang yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ada LTDS, di mana LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Siklon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah yang pertama hisapan, damper airlock dan fan, yang kedua kebocoran ducting, dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Selanjutnya ada clay bath, di mana clay bath adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah, lempung, atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke clay bath. Di clay bath terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat, media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah lempung atau liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan dan menaikkan vikositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah liat yang baik memiliki 1,120 Lumpur dari tanah liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter. Selanjutnya ada kernel conveyor, di mana kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari clay bath menuju kernel elevator.
Selanjutnya ada kernel elevator, di mana kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Selanjutnya ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang tergantung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti maksimal 7%, kapasitas kernel dryer 10 ton. Selanjutnya ada pneumatic blower, di mana kadar kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti, prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS atau pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Selanjutnya ada kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Yang selanjutnya ada cell grading. Cell grading adalah alat berbentuk tromol. Yang selanjutnya adalah cell grading, di mana cell grading adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Selanjutnya ada horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor adalah alat transfer yang membawa sel atau cangkang dari LTDS dan kelebat menuju conveyor bahan bakar boiler. Stasiun selanjutnya adalah stasiun boiler, di mana boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghisap uap. Menurut tekanan, kerja boiler dikategorikan menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada low pressure, yaitu 2-16 kg per cm persegi. Yang kedua medium pressure, di mana 17-30 kg per cm persegi. Yang ketiga high pressure, yaitu 31-140 kg per cm persegi. Yang keempat ada super high pressure, di mana 141-225 kg per cm persegi. Dan yang kelima ada super critical pressure, yaitu di atas up to sampai ke 226 kg per cm persegi. Menurut penggunaan pipanya, boiler terbagi atas 3 kelas. Yang pertama ada fire tube boiler atau ketel pipa api. Yang kedua combi boiler atau ketel pipa api dan pipa air. Yang ketiga water tube boiler atau ketel pipa air. Selanjutnya ada sumber air. Air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengelolaan berasal tidak jauh dari lokasi pabrik. Air dari sumur ini juga digunakan untuk keperluan domestik, diantaranya untuk suplai air ke rumah karyawan dan pegawai. Sumur bor ini pada musim-musim tertentu debit airnya dapat berkurang drastis, yang dapat menyebabkan kekotoran pada water tower. Yang selanjutnya adalah water tower. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengelolaan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki water tower. Selain itu, water tower berfungsi sebagai balance tank untuk menjaga kestabilan dalam continuous air untuk proses pengelolaan dan sebagai cadangan air untuk domestik. Selanjutnya ada kamar mesin. Yang pertama ada pembangkit listrik. Untuk memenuhi suplai arus listrik untuk pengelolaan di PT Sofindo Matapau menggunakan jasa PLN di dalam memenuhi kebutuhan pasokan listriknya. Namun di samping itu juga memiliki pembangkit listrik tambahan, yaitu diesel generator. Selanjutnya ada stasiun pengelolaan limbah. Yang pertama pengelolaan limbah. Fungsi adalah untuk menetralisir parameter limbah pengelolaan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Tujuan pengelolaan limbah adalah yang pertama menghilangkan bahan terapung dan tersuspensi. Yang kedua mengolah bahan organik yang majemuk yang dapat mengalami biodegradasi.
Yang ketiga, menghilangkan mikroba patogen dan mengurangi kandungan minyak. Yang keempat, meningkatkan pengertian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh limbah terhadap lingkungan. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan berbagai metode yang sesuai. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh-pengaruh jangka panjang limbah. Sumber-sumber limbah yang ada di PKS adalah yang pertama stasiun sterilizer, yang kedua stasiun klarifikasi, yang ketiga stasiun kernel, dan lain-lainnya. Limbah yang dihasilkan di PKS berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa cangkang dan fiber yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Tandan kosong dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Limbah cair yang dihasilkan harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan pada Limbah cair yang dihasilkan harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dibuang secara langsung ke sungai karena dapat mencemari sungai. Parameter yang menjadi indikator kontrol untuk membuang limbah cair adalah angka biological oxygen demand atau BOD, pH, dan COD. Faktor-faktor kinerja effluent treatment adalah yang pertama temperatur. Untuk mengendalikan suhu dilakukan dengan menggunakan cooling tower dan resirkulasi. Yang kedua pH, yang ketiga kedalaman kolam, yang keempat sistem distribusi, yang kelima kondisi pompa, yang keenam kualitas dan kuantitas umpan, yang terakhir jumlah dan kondisi bakteri. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pengelolaan dan pengendalian limbah. Yang pertama itu pendinginan. Limbah cair yang telah dikutip minyaknya pada oil trap mempunyai karakteristik pH yaitu 4-4,5 dengan suhu 70-80 derajat Celcius. Sebelum limbah dialirkan ke kolam pengemasan, suhu diturunkan menjadi 40-45 derajat Celcius agar bakteri mesofilik dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ada pengasaman, di mana setelah dari menara atau kolam pendinginan, limbah akan mengalir ke kolam pengasaman yang berfungsi sebagai proses prakondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobik. Pada kolam ini, limbah akan dirombak menjadi volatile fatty acid atau VFA. Selanjutnya ada resirkulasi. Ini dilakukan dengan mengalirkan cairan dari kolam anaerobik yang terakhir ke saluran masuk ke kolam pengasaman yang bertujuan untuk menaikkan pH dan membantu pendinginan. Pembiakan bakteri yang akan digunakan dalam proses anaerobik pada awalnya dipelihara dalam suatu tempat yang bertujuan memulai pembiakan bakteri. Dalam pembiakan awal perlu ditambahkan nutrisi yang merupakan sumber energi dan metabolisme bakteri seperti urea fosfat dan limbah yang telah diencerkan. Setelah bakteri menunjukkan perkembangan dengan indikasi timbulnya gelembung-gelembung gas, biasanya 2-4 hari, bakteri tersebut dimasukkan ke dalam kolam pembiakan yang sebelumnya telah diisi dengan limbah matang, yang telah mengalami proses pengasaman dan netralisasi dengan pH kurang lebih dari 7, dan selanjutnya dialirkan ke dalam kolam anaerobik. Proses anaerobik selanjutnya adalah proses anaerobik. Selanjutnya adalah proses anaerobik. Di dalam kolam pengemasan limbah akan mengalir ke dalam anaerobik primer, di mana karena pH dari kolam pengasaman masih rendah, maka limbah harus dinetralkan dengan cara pencampuran dengan limbah keluaran dari kolam anaerobik dengan cara resirkulasi pada hari masukan ke kolam anaerobik. Bersamaan dengan ini, bakteri dari kolam pembiakan dialirkan ke dalam kolam anaerobik. Bakteri anaerobik yang aktif akan membentuk asam organik dan CO2. Selanjutnya, bakteri metane akan merubah asam organik menjadi metane dan CO2. BOD limbah pada kolam anaerobik primer masih cukup tinggi, maka limbah diproses lebih lanjut pada kolam anaerobik sekunder. Kolam anaerobik sekunder dikatakan beroperasi dengan baik jika setiap saat nilai parameter utamanya berada tetapan, yaitu yang pertama pH 6-8, VFA yaitu 300 mg per liter, alkalinitas yaitu 2000 mg per liter. BOD limbah setelah keluar dari kolam anaerobik sekunder maksimum 3500 mg dari minimal pH 6. Selanjutnya adalah proses fakultatif. Proses yang terjadi pada kolam ini adalah proses penonaktifan bakteri anaerobik dan prakondisi proses aerobik. Aktivitas ini dapat diketahui dengan indikasi pada permukaan kolam tidak dijumpai skum dan cairan tampak kehijau-hijauan.
Selanjutnya ada proses aerobik, di mana proses yang terjadi pada kolam aerobik adalah proses aerobik. Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan mikroheterotrop yang membentuk vlog. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba. Dalam kolam, metode pengadaan oksigen dapat dilakukan secara alami atau menggunakan aerator. Selanjutnya ada masa tinggal. Dari seluruh rangkaian proses tersebut, masa tinggal limbah selama proses berlangsung mulai dari kolam pendinginan sampai air limbah dibuang ke badan penerima kebutuhan waktu masa kurang lebih dari minimal 100 hari. Selanjutnya ada analisa laboratorium, di mana pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui buah yang diterima untuk peneliti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Cara pemeriksaan kualitas ini mengacu pada yang pertama, buah mentah A 1%, buah normal 98%, buah busuk E 1%, berondolan 5%, dan potensi buah. Selanjutnya ada pengendalian losses. Sumber-sumber losses yang terjadi selama proses pengelolaan di PKS. Yang pertama, losses pada stasiun perebusan berupa yang pertama, oil loss pada air kondensat maksimum 0,7%. Ada EFB maksimum 0,3%. Yang kedua ada losses pada stasiun penebah atau stripper berupa yang pertama, buah balen atau maksimumnya 3%. Oil loss pada tandan kosong maksimum 0,3%. Yang ketiga ada losses pada stasiun press berupa oil loss pada fibre 4%, oil loss pada biji maksimum 0,5%. Selanjutnya ada losses pada stasiun klarifikasi, yaitu oil loss pada water phase decanter 1,5%, oil loss pada solid decanter 3%, oil loss pada dekantasi 0,4%. Selanjutnya ada losses pada stasiun kernel berupa kernel loss pada spirating column maksimum 1%, kernel loss pada dry cell maksimum 0,5%, dan kernel loss pada claybud maksimum 1%. Selanjutnya ada losses pada draft akhir PKS berupa oil loss pada draft akhir maksimum 0,55%. Selanjutnya ada pengendalian mutu proses, yang mana bertujuan untuk menghasilkan mutu produksi minyak sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan, dilakukan terhadap pengukuran asam lemak bebas atau FFA, kadar air dan kadar kotoran. Untuk mendapatkan mutu sesuai dengan standar yang diinginkan, maka dilakukan pengendalian selama proses pengolahan. Yang pertama, di stasiun rebusan atau sterilizer. Proses perebusan dengan menggunakan triple peak, tekanan kerja 2 kg per cm persegi, temperatur 110 sampai 120 derajat Celcius, dan waktu perebusan itu selama 72 menit. Yang kedua pada stasiun digester, di mana waktu pengadukan 25 menit, temperaturnya 80 sampai 90 derajat Celcius, volume minimal 3/4 bagian, dan ampernya 40 ampere. Selanjutnya di stasiun Kempa, di mana tekanan konnya 50 bar, ampernya 29 sampai 30 ampere, temperatur air dilusinya 90 derajat Celcius, penambahan air dilusi 15% sampai 20% per ton TBS. Selanjutnya biji pecah 15%. Selanjutnya di stasiun klarifikasi, di suntrap tank temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, crude oil tank temperaturnya 80 sampai 90 derajat Celcius, continuous sailing tank temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, agitatornya 5 rpm. Di oil tank temperatur 90 sampai 95 derajat Celcius, kadar air minyak yang keluar maksimum 0,10%, kadar kotoran minyak yang keluar maksimum 0,05%. Di sludge tank temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, di decanter kadar minyak di dalam solid maksimum 3%. Di water phase tank kadar minyak maksimum 1,50%. Yang selanjutnya di stasiun kernel, di Rebel Mill, efisiensi pemecahan minimal 97%, di LTDS ada kadar kotoran maksimal 6%, di kernel dryer temperatur 60 sampai 70%, di kernel dryer temperatur 60 sampai 70 derajat Celcius dan kadar air keluar maksimal 7%. Selanjutnya itu ada standar mutu CPO dan PKO, di mana dalam pengendalian mutu minyak sawit dipakai 3 komponen kualitas faktor. Yang pertama ada free fatty acid atau FFA, yang kedua ada moisture, yang ketiga impurities. Untuk inti sawit ini dipakai 5 komponen, yaitu kadar FFA, moisture, impurities, inti pecah, dan kadar minyak. Standar minyak sawit ekspor umumnya dihubungkan dengan maksud dan penggunaannya. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.